Media Al Muslim. Ya sekelas brand-brand yang terkenal aja butuh iklan. Kita ke segmen kedua dulu, ada Bang Adit, founder Makanan Halal Medan, yang insya Allah akan menyampaikan lanjutan materi digital marketing kita. Dan mohon disiapkan dari tim di dalam pengusaha-pengusaha yang udah hadir di podcast kali ini untuk dibacakan datanya atau profil usahanya oleh Bang Adit, insya Allah. Ada 3 pengusaha hari ini, Bang Adit, alhamdulillah, yang ikut berpartisipasi memeriahkan acara kita kali ini. Masya Allah. Ini Ada Kebab Abu Nawas. sudahkah Anda membaca Al-Quran? Dikasih Quran dong? Ada, iya. Tapi kayaknya nggak dikasih, cuman ini aja. Oh, dibalikin lagi nanti. Mampir. So, di apa aja, diperkenalkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Kami ucapkan kepada abang kakak, ada 3 orang pengusaha hari ini yang sudah mengirimkan makanannya untuk di-review dan nanti diposting di story Makanan Halal Medan. Semoga bisa menambah ketersadaran ya, awareness masyarakat Medan, khususnya para follower Makanan Halal Medan akan produknya ya. Ketika orang sudah tahu ada produk kita, mungkin ya ketika dia tertarik dengan produk kita ya, kita berdoa sama Allah agar produk dibeli dan mungkin bisa jadi langganan. Di depan saya sudah ada, seperti saya sampaikan tadi, ada 3 pengusaha. Pertama namanya ada akhwat kita, Kak Yuni Lubis. Nama usahanya Lubisa Makan Minum. Oh, Masya Allah. Lubisa Makan Minum. Saya pikir nih orang Jakarta ya, Lubisa. Rupanya Lubisnya itu dari Lubis. Lubisa itu dari Lubis. Ini takwil pribadi Kak. Jadi Kak Yuni Lubis dari Lubisa Makan Minum. Usaha online, masih berupa online ya. Alamatnya Jalan Kenari 15, nomor 520, Perumnas Mandala Medan. Masya Allah. Kayaknya Perumnas Mandala itu udah masuk Deli Serdang Kak. Separuh-separuh nanti nggak? Separuh-separuh ya. Karena ada rumah Om dulu tinggal di Perumnas Mandala ya kan. Besar kali Perumnas Mandala. Jalan Kenari 15 nomor 520 Perumnas Mandala. Orang Perumnas Mandala. Akun Instagramnya Lubisa makan minum ya. Lubisa.makan minum @lubisa makan minum. Menjual produk minuman botolan yang diolah sendiri dengan variasi menu yang dibuat sendiri. Produk yang dijual ada susu kurma, kopi susu kurma, kopi jeruk. Wih, ada kopi jeruk. Penasaran ya kita sama kopi jeruk itu gimana? Kopi jeruk ya. Kopi jeruk ya. Penasaran nih. Saya betul-betul penasaran sama kopi jeruk. Kopi jeruk. Rasa apa nanti nominannya? Bingung. Gila, calon-calon kita yang kena ini tuh. Kopi susu gula aren, latte dan cold brew. Masya Allah ada cold brew juga. Ada cold brew, Masya Allah. Ini dia produknya. Oh nih, packagingnya udah keren, udah ada apa ya? Branding sendiri. Brandingnya sendiri dulu, bagus. Kalau kita review sekarang aja nih, Ustaz. Kopi jeruk, Masya Allah, ini apa nih? Susu kurma. Di cold brew ini. Es kopi jeruk 2, oh bisa lah berarti besar. Ada 2. Oh masing-masing varian 2 dikirim sama Kak Lubis. Jazakillah khair Kak Lubis. Bisa dihubungi di akun Instagramnya lubisa.makanminum @lubisa.makanminum atau di WhatsApp di 0813 70 71 1135 0813 70 71 1135. Yang kedua ada ikhwan kita Bang M Husni Rangkuti, nama usahanya Kebab Abu Nawas. Wah, Abu Nawas buka usaha ya. Jalan, oh Masya Allah di luar kota Medan Ustadz. Apa berarti dia ngirimnya dari luar kota nih? Di mana? Mungkin. Dari Pematang Siantar dan Tebing Tinggi. Oh, jauh kali. Alamatnya
Jalan Silimakuta nomor 40B Pematang Siantar, dan Jalan MH Tamrin nomor 37 Tebing Tinggi. Bisa dicek Instagram mereka di Kebab Abu Nawas. Disambung ya, Kebab Abu Nawas. Kok nggak nelfon kemarin pas kita di Siantar? Sekalian ya. Sekalian. Ayo bang, kenapa bang? Ini mau buka dia bang di Binjai. Buka Mungkin lagi Binjai. di sini kan, lagi prepare di Binjai. Siap, Binjai ya. Kota Binjai ya, bukan kecamatan Binjai ya. Kota Binjai ya. Kecamatan Binjai masih Medan itu. Ustaz. Kelurahan. Kelurahan. Kelurahan Binjai, Kecamatan Denai. Husnul kayak lumayan ngerti soal administrasi Kota Medan ya. Dulu kan di situ kita kerjanya. Oke, Kebab Abu Nawas ada di Pematang Siantar dan Tebing Tinggi. Ini Masya Allah ya, diantar dari luar Kota Medan. Ada kebab ayam, kebab daging sapi, dan burger. Yang dikirim kayaknya 2 ya itu ya. Kita lihat nanti kebab apa. Ada beef juga. Oh Masya Allah. Ada yang lain, produk yang lain kayaknya. Kita intip. Ada Apakah burger. dia? Duduk. Oh Masya Allah, ini kayak apa? Kayak fish and chips ya. SMC. Ini burger ya. Oh, jazakallah khair Bang M. Husni. Husni Rangkuti. M-nya ini apa ya? Muhammad biasanya. Ini ada burgernya Ustaz. Walaupun saya pakai masker, kerasa ya wangi burgernya ya. Luar biasa nih berarti produknya ini. Atau penciuman yang sangat tajam nih. Alhamdulillah masih diberi penciuman yang tajam. Jazakallah khair Bang Gak ada Husni. gejala berarti Ustaz. Ya bisa dicek di ini, tapi kalau makan kebab ini nggak kayak Abu Nawas nanti katakan Ustaz. Hobinya cerita, berdongeng. Akun Instagramnya Kebab Abu Nawas @kebababunawas di Pematang Siantar dan Tebing Tinggi di 08, bisa dihubungi di 0821 6215 5090. 0821 6215 5090. Jadi produk andalannya itu mix kebab. Jadi mungkin dalam satu kebab ada rasa ayam dan sapi digabung ya. Itu mungkin ya, karena namanya mix. Kalau ini namanya mie. Oke, yang berikutnya dari Bukan kuliner, non kuliner nih Ustaz. ini kuliner ini. Dari Kak Akhwat ini yang dulu ya. Akhwat. Dari Kak Eliana Antariksa Store. Antariksa. Wah, Masya Allah, nama usahanya itu sangat apa ya? Sangat tinggi ya kan, Antariksa. Jenis usahanya Al-Quran dan buku. Alamatnya orang Johor, Jalan Karya Kasih nomor 158B Medan Johor. Halo warga Johor. Akun Instagramnya Antariksa Mengaji. Wih, ini dia ngalah-ngalahkan Medan mengaji nih Nul. Satu Antariksa dia aja yang mengaji nih. Iya kan? Bukan Medan aja. Luar biasa, Masya Allah. Bisa kolaborasi lah sama Medan mengaji biar Masya Allah. Boleh. Antariksa loh. Inilah Nul. kolaborasinya nih hari ini. Ini nggak tanggung-tanggung ini Antariksa. Pasar dakwanya cukup menakjubkan. Bercanda Kak Eliana ya. Jadi akun Instagram usahanya Antariksa Mengaji. Kak Eliana berjualan Al-Quran dan buku yang untuk meningkatkan kualitas hafalan dan bacaan Al-Quran. Masya Allah. Produk andalannya itu Al-Quran hafalan Al-Itqan Custom Cordova gitu saja. Ini Kak Eliana mengirimkan contohnya. Packagingnya lumayan bagus ya Nul ya. Boleh dibuka ya kali Nul ya. Boleh. Perlihatkan ke. Jadi kalau yang dengar dari website ini suara-suara buka dari kemasannya. Ini ya Masya Allah Qurannya cantik ya Ustaz ya. Ini dia untuk anak nih. Mungkin satu bisa beda ya? bisa didonasikan ke Rashid ya kali ya. Beda. Untuk dokumen apa ya? Biar ditaruh di sini kali di studio Medan Mengaji kali ya. Boleh kalau dia mau baca nanti. Iya kan? Jadi Arik mungkin ya. wakaf Yang Quran akan ya. rutin. Wakaf Quran kan pahalanya besar ya Ustaz ya. Masya Allah. Cantik Ustaz dalamnya Ustaz. Iya. Dan wangi kertas itu kalau memang baca buku itu saya salah satu apa ya rutinitas tuh ketika baru dibuka wangi cetakannya itu ada apa loh, ada kepuasan tersendiri. Masya Allah. Kayaknya punya segmen baru makan halal Medan. Aroma Review kertas. buku. Aroma kertas. Ini ada makhraj urutnya Ustaz, Masya Allah kan. Ada panduan tajwid. Oke, buat yang mau beli Al-Quran
Al-Quran hafalan Al-Itqan Custom Cordova bisa ke Antariksa mengaji. Warga Johor bisa datang langsung mungkin ya ke gerainya di Jalan Karya Kasih nomor 158B Medan Johor. Bang Jiang tuh ya, Bang Jiang ya. Jiang. Bang Jiang. Warga Karya Johor Kasih tuh di Bang mananya Jiang. ya Kak ya? Karena saya sering beredar di Johor juga. Di nomor 158 Bang. Ya, B. tapi kan di Karya Kasih itu lumayan panjang ya kan. Bisa dihubungi di Antariksa Mengaji atau di 0812 6353 8318 di 0812 6353 8318. Oke, jazakumullah khair buat para pengusaha muslim dan muslimah yang telah mengirimkan produknya ke Makan Halal Medan. Antariksa, antara maghrib ke isya. Oh, Masya Allah, itu rupanya Antariksa. Ada, ini baru dapat bocoran juga dari MCR. Oh iya. Rupanya itu kepanjangannya. Antariksa Masya antara maghrib dan isya. Allah. Antara maghrib dan isya, Ustaz. Oh, dia ngajinya antara maghrib dan isya. Bahasnya udah sampai atas lagi. Jauh kali kita ngebayangin sampai. Rupanya antara maghrib ke isya ini rutinitasnya mungkin. Mengaji. Ngajinya. Ya kan? Memang itu program pemerintah gitu, Ustaz. Iya. Dari Antara Pemko, maghrib dan Pemko isya. atau Pemprov. Masya Allah. Itu ada. Tapi nggak tahu di zaman pandemi ini ya. Dulu sih itu. Boleh Masya Allah ya. boleh diambil nggak jadi program Medan Mengaji dulu? Coba tanya dulu. Jago Kak Lia ini membuat apa ya? Membuat Nama program. singkatan-singkatan ya. Masya Allah, Antariksa Maghrib ke Mengaji. Isya. Titiplah satu singkatan untuk MAM nggak? Iya kan tadi pikiran kita udah luar biasa ya. Disiarkan pakai satelit Palapa mungkin ya kan. Jadi materi kita minggu ini adalah Instagram berbayar, bukan apakah kita pakai Instagram itu bayar atau enggak, tapi mungkin promosi ya. Promosi seurgent apa kita Pak? Instagram Ads itu ya Bang? Iya, Instagram Ads. Pertama mungkin ini udah pernah sih kita bahas, tapi kan udah cukup udah cukup lama juga, mungkin bisa jadi Lancar kaji karena diulang ya. reminder lah, pengingat ya kan. Pertama jangan lupa ketika kita sudah memutuskan untuk beriklan resmi dari Instagram ya, mungkin ya feed-nya udah dirapiin ya kan, karena nanti kan ketika kita udah beriklan kan nanti ketika orang tertarik orang masuk ke feed kita. Tapi yang harus diperhatiin adalah ketika beriklan, kelebihan Instagram Ads ini adalah bisa mengatur budget kita sendiri. Ketika misalnya nih Bang Husni ya, ini kan segmentasinya di pematang siantar dan tebing tinggi. Jadi nanti ketika beriklan dia ada itu opsi mau iklannya di mana gitu. Jadi Masya Allah memang Facebook dan Instagram ini udah sangat memudahkan lah ketika kita mau memanfaatkan fasilitas yang mereka sediakan. Contohnya nanti ketika kita mulai itu ditanya iklan kita ini mau mengarah diiklankan ke pengguna Instagram dengan rentang usia berapa sampai berapa. Oke. Kan target pasarnya dari sisi umur ditanya. Iya, makanya sebelum kita beriklan, kita juga bisa tahu nih kira-kira kita sasaran produk kita nih ke kategori konsumen yang seperti apa. Jadi ketika kita sudah memutuskan untuk beriklan, kita nggak banyak mikir lagi kan. Langsung misalnya udah tahu, misalnya nih Kak Yuni udah tahu, oh kira-kira ini mungkin usia ini minuman kekinian ini kan mungkin usia dari 17 mungkin kan sampai 40-an mungkin kan, jadi tinggal dipilih. Jadi terus bisa dicek lagi, mungkin nanti ada pilihan itu mau beriklan di mana lokasinya, apakah di Medan saja, apakah juga termasuk di Sumatera Utara, apakah ini kayak Bang Husni Rangkuti, apakah mau di Pematang Siantar aja, dan itu nanti terakhir diakumulasikan ke biaya beriklannya. Menurut saya sangat murah, per hari bisa puluhan ribu cuman, tapi memang tergantung dari yang sasaran iklan kita. Jadi mereka memang cukup
apa ya, cukup objektif mereka ketika keluar budgetnya itu tadi. Misalnya nanti ada tuh pilihannya, ini kira-kira mau dilihat sampai berapa orang di kota Medan. Misalnya Kak Elina tadi mungkin targetnya pengen dilihat 100.000 orang, itu langsung ada pilihannya itu Nul. Jadi nanti terakhir keluar keluar tayangan atau penontonnya gitu. Dan ada reportnya. Makanya memang ketika kita sudah memutuskan untuk beriklan, ada baiknya juga fitnya sudah dirapiin ya. Jadi ketika orang datang nanti nggak harus, maksud saya udah harus terus update, fotonya nggak jelek, terus terus informasi yang tayang di feed itu dia juga lengkap gitu kan. Dan kita pilihan iklannya itu kan postingan kita di Instagram, jadi yang kita iklankan itu juga harus mencakup, harus terdiri atas info-info yang kira-kira nih, info-info vital yang dibutuhkan oleh calon pelanggan kita. Mungkin kayak Kak Yuni ya, detail nama produknya, harganya, bisa pesan di mana. Jadi ketika orang tertarik udah bisa langsung lihat informasinya lengkap, baik itu di poster yang diiklankan atau yang di captionnya. Nah, jadi tips dan triknya memang harus pertama yang diiklankan itu, materi yang diiklankan itu kalau bisa yang terbaik. Foto-foto terbaik, kalau ada foto produk oleh fotografer profesional bisa, atau mungkin video-video yang menarik mungkin bisa dipilih lah. Jadi itulah yang diiklankan. Terus kita harus tahu segmentasi produk kita. Jadi jangan misalnya kita konsentrasi di Medan, kita ngiklankan di Indonesia, itu kan terlalu luas itu kan. Apalagi zaman sekarang kan orang, ya mungkin aja orang dari Ambon tertarik. Kalau ini mungkin ya Bang, kalau kayak Kak Eliana ini ya. Mungkin karena dia kan kalau kebab Abu Nawas ini. Iya kan. Nanti orang repot gitu. Orang dari Sulawesi kan dia mau nyoba, dia harus tes PCR lagi ya kan. Agak ribet ya kan. Zaman sekarang kan. Kecuali kayak Cordova ini ya, Quran dari Masya Allah dari antara Maghrib dan Isya mengaji ini mungkin memang kan bisa dikirim secara online ya kan. Nah itu dia, jadi memang kita harus tahu nih. Jadi biar beriklannya efektif gitu kan. Jadi ya ngapain juga kayak mungkin Kak Yuni ini dia udah iklannya di Medan aja udah, jadi biar tahu orang Medan aja. Dan menariknya lagi itu bisa dipilih durasinya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, bisa langsung naik di Instagram, bisa langsung naik di Facebook, di dua platform itu yang sama, yang satu yang dalam satu grup. Kalau kita nggak tahu, udah pernah saya sampaikan belum kan, kalau waktu heboh Pilpres kemarin kan, kalau kita buka Facebook, ada yang ingat pertama buka Facebook ada, ya karena nggak apa-apa lah ya, udah lewat kan, ada iklan Pak Jokowi kemarin kan, waktu kita buka Facebook itu langsung dia iklannya jebret gitu kan, buka halaman depannya itu kan langsung. Jadi maksudnya sosial media masih, apalagi Facebook dan Instagram masih sangat punya peran yang penting ya dalam meningkatkan awareness masyarakat. Tapi sekali lagi siapkan materi iklan yang maksimal dan bisa disesuaikan juga dengan budget yang kita punya gitu. Jadi mungkin biaya produksi dari sebotol ini juga mungkin udah bisa disisihkan sekian persennya untuk iklan gitu, karena menurut saya sih berpromosi itu baik yang berbayar atau yang tidak berbayar itu harus dikerjakan, haruslah memang, karena jadi bagian dari ini jadi bagian dalam kegiatan manajemen usaha ya. Kalau bisa dapat yang gratis ya, kalau alhamdulillah kan. Makanya ini kan kakak abang kan cuma ngirim produk aja ya, memang ada modal juga sih ngirim produk ini kan, tapi kan nggak keluar biaya lagi kayak di Makan Halal Medan yang story kan bisa gitu, atau cari influencer lain yang masih followernya masih rendah, yang tapi punya
target pasar sendiri untuk ngirimkan produk aja bisa. Jadi memang kalau pengalaman pribadi sih cukup efektif iklan dari Instagram Ads, itu. ya. Buktinya dari itu ya, dari interaksi, dari engagement banyak yang nanya kan, dan mereka Masya Allah Instagram itu dia memberikan report. Jadi kita tahu seefektif apa iklan kita. Tentunya nanti itu bisa dialami sendiri lah kan oleh pengalamannya. Maksudnya kadang kan ketika iklannya sudah berhasil, jangkauannya besar, tapi ternyata ke penjualan juga nggak ada pengaruh gitu kan. Itu faktor lain lah, tapi kan ini salah satu ikhtiar kita gitu. Saya rasa itu aja Nul ya. Kalau apa Bang, mungkin ada pengalaman tahu atau cerita-cerita dari pengusaha-pengusaha yang lain, efektifnya itu berapa hari Bang pakai untuk Instagram Ads itu? Biar terasa lah. Saya lebih apa sih ya, mungkin lebih senang yang konsisten, paling nggak 3 hari lah. 3 hari ya. 3 hari, tapi memang main di jangkauan itu Nul, di jangkauan target pasarnya gitu. Makanya sebenarnya ketika mungkin budgetnya 150.000 3 hari, Instagram dia memprediksikan cuman dilihat oleh 10.000 orang. Ya bisa juga kita naikkan engagementnya itu tadi dengan suruh, intinya kan walaupun kita iklannya cuma untuk 3 hari, tapi dalam 3 hari itu banyak yang komen, banyak yang love, itu bisa melebihi yang diprediksikan Instagram. Jadi makanya ketika beriklan digeber juga itunya, maksudnya engagementnya tadi itu. Jadi biar makin efektif. Ada salah seorang influencer yang saya kenal. Jadi ketika kliennya influencer makanan di Instagram, misalnya bekerja sama, bukan makanan Medan, kayak dia ngirim produk nih ke influencer ini, budgetnya berapa? Kita bilang lah misalnya budgetnya 500.000. Nah si influencer itu biar engagementnya tinggi, 50.000-nya itu diiklankannya. Oh gitu. Jadi nanti kan ketika kliennya itu minta reportnya tinggi, udah dia followernya lumayan tinggi, di postingnya, diiklankannya lagi. Berarti budget itu udah termasuk Instagram Ads lah yang Iya, yang dari influencer tadi itu. Tapi Makanan Ala Medan belum seperti itu. Tapi ini jelas salah satu strategi influencer juga biar engagement yang diterima oleh produk yang beriklan dengan dia itu tinggi gitu. Jadi sekitar berapa persen dari uang yang diterima dari kliennya itu di Instagramin ads-nya. Tapi ketika sudah agak lama ya, ketika udah 3 hari di Instagramin ads-nya. Dan itu ya Masya Allah agak jarang influencer yang seperti itu kan. Berarti kan dia cukup peduli dengan kliennya gitu. Tapi Makanan Ala Medan belum sih. Tapi itu maksudnya berarti kan peran Instagram Ads ini cukup signifikan dalam meningkatkan tingkat ketertayangan kemunculan produk kita di Instagram. Dan tetap perhatian pembuatan kontennya tadi ya. Karena kan ketika kita iklankan kan kita harapkan orang tertarik dengan produk kita kan. Kalau kita pun maaf cakap fotonya asal-asalan, captionnya asal-asalan, nggak efektif kan, agak terlalu bertele-tele kan orang jadi males kan. Baik, cukup Bang Adit? Siap, itu aja. Baik, jazakumullah khairan Bang Adit.